Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Sekali lagi dong, yang kenceng nih, masih pagi. Ayo, selamat pagi semuanya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai nih, hari ini kayaknya kita bakal ngebahas tentang, ada yang tahu nggak judul pertemuan kita kali ini mau ngebahas apa nih? PH? PH sama TDS, betul Bapak. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai ke materi hari ini ya nih PH dan TDS in RO Water. Kalau gitu saya perkenalan dulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Putu. Nah, saya dari tim WQL. WQL itu tadi Water Quality Laboratory. Nah, hari ini saya akan membawakan materi yang lumayan penting banget nih buat Bapak, bekal Bapak dan Ibu semuanya tentang pH dan TDS di dalam air RO. Oke, boleh di next. Oke, slide pertama di sini. Oke, sebelumnya air dari WP saya pH-nya rendah, tidak sesuai dengan standar Permenkes. Oke nih, dari Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, ada nggak sih yang pernah dapat keluhan dari customernya kalau pH-nya ini bermasalah nih? Gitu. Ada? Oke, ada lagi nggak nih? Oh, sering ya. Oke, kalau gitu nanti kita akan bahas biar nanti Bapak sama Ibu nih bisa jawab kalau misalnya ada customer yang mengeluhkan lagi tentang pH. Nah, sebelumnya disclaimer dulu di sini materinya ini kita akan fokuskan untuk agar Bapak dan Ibu bukan sebagai bahan buat jualan di awal ya, tapi buat kalau misalnya ada customer yang komplain atau ngerasa kurang atau ada keluhan, itu bisa dijawab dengan ini kayak gitu. Oke, sebelumnya udah tahu kan di sini ada Water Quality Lab. Ada yang pernah ketemu mungkin atau pernah ke labnya sebelumnya nih? Belum ya? Berarti pada baru nih ya? Baru, oke. Kalau gitu saya jelasin dulu nih tentang WQL. Nah, WQL atau Water Quality Lab itu adalah fasilitas yang disediakan oleh KOI Indonesia untuk sebenarnya fokus kami itu ke customer. Nah, untuk customer yang punya keluhan atau punya komplain atau mungkin merasa butuh verifikasi lebih lanjut tentang kualitas airnya, itu bisa dicek di Water Quality Lab. Nah, caranya gimana? Itu Bapak dan Ibu nanti cukup infoin aja atau arahkan customernya buat mengajukan ke Careline. Kalau kayak gitu. Jadi misalnya nih, customernya sudah install, kemudian ada keluhan, mungkin terkait kesehatan atau keluhan yang lain, itu bisa diajukan ke Careline. Nah, nanti Caroline yang akan menghubungi tim WKL untuk selanjutnya gimana, apakah perlu tindakan hingga penanganan pengambilan sampel atau bagaimana. Jadi nanti yang tektokan ke customernya itu Caroline sama WKL kayak gitu. Oke, terus bisa nggak sih buat sebelum jualan nih kita ngajuin pengujian air customer ke WQL, tapi belum install nih customernya. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita fokusnya untuk menangani keluhan customer aja. Tuh. Oke, tadi lanjut lagi nih ke materi kita. Nah, di sini gambaran secara umum tentang mekanisme sistem reverse osmosis atau RO. Nah, RO itu apa? RO itu tadi ya sistem reverse osmosis. Jadi dia tuh pakai filter. Ukuran filternya itu halus banget. Ukurannya itu 0,001 mikron. Kalau dibandingin itu kayak sehelai rambut itu dibagi 500.000. Sekecil itu ukuran pori-pori RO, filter RO. Nah, gimana konsepnya? Itu sumber airnya, sumber air biasanya dari air keran atau air tanah atau air PDAM. Nah, itu nanti akan diberi tekanan tinggi. Jadi airnya itu akan dialirkan lewat tekanan, pakai tekanan biar bisa lewat ke filternya ini nih. Jadi nanti filternya itu akan ngebuang kotoran-kotorannya, terus juga ngebuang kontaminan, mungkin ada bakteri, bahan kimia berbahaya kayak gitu, itu nanti akan dibuang oleh filter kita dan menghasilkan purified water. Purified water itu artinya air yang sudah murni. Nah,
Air yang sudah murni itu adalah air yang hanya mengandung molekul air aja. Nah, molekul air itu apa? Itu H2O. Jadi isinya air murni itu adalah H2O aja. Di mana nih sifat air murni itu ada 3. Pertama itu TDS-nya rendah. TDS-nya rendah berarti zat terlarut di dalamnya itu rendah. Kemudian airnya itu sangat murni atau biasa disebut demineral. Kenapa disebut demineral? Itu karena mineralnya itu sudah dihilangkan. Seperti itu. Kemudian tadi setelah ada purified water, ada reject water juga. Nah, reject water itu dia membawa mineral dan kontaminan. Jadi dia ngebuang nih mineral dan kontaminan yang ada di dalam air tadi. Yang dibuang itu biasanya ada ion terlarut. Di situ bisa dilihat ya ada kalsium, magnesium, NaCl, HCO3, SO4. Kemudian juga logam-logam beratnya juga ikut terbuang, mikroorganismenya juga ikut terbuang, dan senyawa-senyawa organiknya terbuang, sehingga kita mendapatkan air yang hanya berisi kandungan molekulnya saja, molekul H2O tadi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya nih, apa itu pH? Ada yang tahu nggak? Mungkin yang sebelumnya pernah udah ikut nih materi ini duluan. Ada yang mau jawab nggak? Atau mungkin ada yang tahu pH itu apa sih? Potensial hidrogen. Potensial hidrogen, betul sekali. Oke, dengan Ibu siapa? Christina. Oke, terima kasih Ibu Christina. Betul ya, pH itu kepanjangan dari potensial hidrogen. Berarti kandungan atau potensi seberapa banyak hidrogen yang ada di dalam air. Nah, atau secara simpelnya itu bisa diartikan yaitu ukuran atau skala yang digunakan untuk mengetahui apakah air itu bersifat asam, terus bersifat netralkah, atau bersifat basah. Nah, kemudian di sini ada menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu mereka menyarankan kalau pH air itu ada di angka 6,5 sampai 8,5. Nah, ini biasanya angka-angka ini itu diterapkan secara global. Ini juga biasanya kita temuin di Permenkes kita ya, yang diterapkan di Indonesia, 6,5 sampai 8,5 pH air. Nah, kenapa? Kalau menurut WHO, angka ini itu penting, tapi lebih berfokus untuk operasionalnya saja. Jadi untuk perpipaan sebenarnya. Kenapa? Karena pH itu sebenarnya tidak langsung berpengaruh ke dalam kesehatan tubuh kita. Nah, kenapa juga? Itu karena tubuh kita itu udah punya sistem yang bisa menyeimbangkan atau menetralkan pH. Jadi kalau misalnya pH yang masuk mungkin 6 atau 8 atau 5, nah tubuh kita itu punya sistem otomatis sendiri metabolisme yang menetralkan pH tersebut. Makanya aturan 6,5 sampai 8,5 ini sebenarnya lebih berfokus untuk operasional. Operasional yang gimana nih? Nah, jadi distribusi air itu secara global itu dialirkan melalui pipa. Betul atau tidak? Betul. Nah, di PDAM itu air itu diolah di PDAM, di pengolahan air, kemudian nanti dialirkan melalui pipa-pipa kepada ke rumah customer. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di situ ya, kalau misalnya pH-nya kurang dari 6,5, nah nanti di pipanya itu bisa menyebabkan korosi seperti itu. Nah, efeknya apa nih kalau misalnya korosi di pipa? Dia bisa ngebawa partikel-partikel logam. Biasanya kan pipa yang digunakan pipa logam ya bahannya. Nah, itu bisa kebawa ke air minum dan itu nanti efeknya bisa air minumnya jadi berasa logam atau jadi berwarna seperti itu. Nah, terus kalau misalnya pH-nya lebih tinggi dari 8,5, efeknya apa? Itu biasanya nanti bisa menyebabkan kerak-kerak di pipa. Nanti distribusinya kalau misalnya pipanya berkerak kan jadi terhambat. Selain itu juga kalau misalnya pH-nya lebih dari 8,5. Nah, PDAM itu biasanya menggunakan klorin dia untuk sterilisasi air ya sebelum dialirkan ke customer. Nah, klorin itu kalau misalnya pH-nya lebih dari 8,5 dia nggak efektif. Makanya harus dijaga pH-nya di 7. Jadi balik lagi sebenarnya
pH yang 6,5 sampai 8,5 itu lebih berfokus untuk perpipaan. Nggak berpengaruh langsung terhadap kesehatan. Berpengaruhnya itu adalah ketika kalau lebih mereka menghasilkan efek, nah efeknya itu baru berpengaruh seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian tadi pH itu tidak pH itu kenapa bisa lebih tinggi atau lebih rendah atau kenapa bisa 5. Nah, itu tuh dipengaruhi oleh bikarbonat. Nah, apa sih bikarbonat itu? Nah, bikarbonat itu adalah senyawa alami yang ada di dalam air ya biasanya. Itu memang alami. Rumus kimianya itu HCO3-. Nah, dia itu berfungsi sebagai penyangga alami dalam air yang menyumbang sekitar 95% kemampuan air untuk menjaga kestabilan pH biar pH airnya itu nggak naik drastis atau turun drastis. Jadi fungsinya dia ini, si bikarbonat ini sebagai penjaga di dalam air. Nah, asalnya dari mana nih si bikarbonat ini? Kenapa bisa ada di dalam air? Itu terbentuk secara alami ya Bapak Ibu. Saat air hujan melewati batuan mineral di dalam tanah, jadi dia ikut nih kayak gitu sama si airnya, makanya jadi ada di dalam air. Nah, terus kenapa disebut penyangga? Jadi kalau HCO3 ini tadi bikarbonat ada di dalam air, ketika air ini ada zat asam masuk ke dalam air, HCO3 ini akan bereaksi dengan zat asam tersebut. Jadi menetralkan gitu, menangkap dan mengikat zat asamnya sehingga pH-nya masih stabil tuh di situ, misalnya di 7 gitu. Kemudian kalau misalnya airnya tiba-tiba ada zat basa yang masuk, nah HCO3 ini dia juga menjaga biar pH-nya itu nggak berubah. Jadi dia akan bereaksi dan melepas zat OH ini yang bisa menetralkan sehingga pH-nya itu bisa tetap stabil seperti itu. Jadi sepenting itu sebenarnya fungsi si peran mineral penyangga atau bikarbonat di dalam air. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di sini juga ada acuan regulasi tentang pH nih yang kita pakai ya. Nah, kalau di Indonesia itu kita mengacu ke Permenkes nomor 2 tahun 2023. Mohon maaf sebelumnya karena di sini mungkin agak kurang jelas ya angkanya. Nah, kalau di Permenkes itu kita di sini tercantum 6,5 sampai 8,5. Ini seperti yang tadi yang dari WHO ya. Mengacunya nih 6,5 sampai 8,5. Tapi balik lagi ini itu berfokus untuk operasional. Jadi sekarang Bapak dan Ibu tahu kalau asal-usul angka ini itu sebenarnya dari WHO dan berfokusnya untuk perpipaan atau operasional saja. Nah, gimana kalau misalnya ada customer yang pH-nya nih 6,3 gitu kan. Berarti di luar Permenkes dong 6,5. Berarti nggak layak diminum dong air saya gitu. Bukan. Kenapa? Karena di situ ada satu lagi nih, ada SNI 6241 tahun 2015 tentang air demineral. Nah, menurut SNI ini, air demineral itu memiliki pH 5 sampai 7,5. Jadi selama air yang dihasilkan masih di rentang pH 5 sampai 7,5 berarti masih aman. Karena masih masuk ke dalam standar SNI air demineral seperti itu. Kemudian, nah kalau di Korea nih juga ada. Kalau di Korea, nah karena produk kita kan dari Korea ya Bapak Ibu. Nah kalau di Korea itu mereka standar kesehatannya atau standar water quality-nya mereka sudah langsung mencakup termasuk air demineral, makanya rentangnya lebih luas nih. Kalau di Indonesia masih 6,5, di Korea itu sudah mencakup dua-duanya, makanya startnya itu dari 5,8 sampai 8,5. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, terus nih yang sering ditanyakan, biasanya sering salah tangkap juga atau salah paham juga. Sebenarnya koi atau produk kita bisa nggak sih menaikkan pH gitu, pH air kita? Nah, jawabannya tidak, betul. Jadi teknologi RO itu kita hanya berfokus ke
penyaringan saja, menyaring air, menyaring partikel-partikel yang kotor tadi untuk menghasilkan air murni. Jadi tidak bisa menaikkan pH. Jadi kalau misalnya air sumbernya pH-nya memang sudah misalnya dari awal itu pH-nya 6, itu nggak bisa dibikin 7. Kenapa? Karena kan kita menyaring ya. Teknologi RO itu tadi filter, kita hanya menyaring bukan menambah pH. Jadi tidak bisa. Nah, kemudian di sini ada grafik yang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, grafik ini merupakan grafik perbandingan pH sumber air dengan WP. Nah, ini kita ambil dari data uji internal kami dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Kita ambil di sini cuma 5 sampel aja buat perwakilan nih. Jadi dari sini bisa kita lihat atau kita simpulkan kalau pH itu bergantung dengan pH air sumbernya. Jadi air WP pH-nya itu akan menyesuaikan dengan pH air sumbernya. Jadi kalau misalnya nih pH dari awal sumbernya aja sudah 4, terus customernya berharap ketika keluar diuji, kok pH saya rendah ya, 4. Kita lihat dulu, kita perhatikan dulu nih, sumber airnya berapa. Kalau memang dari awal 4, berarti kan memang keluarannya itu akan mengikuti dengan sumber airnya tersebut. Seperti itu. Di sini juga bisa dilihat dari 5 sampel ini sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan ya, tapi hanya akan turun sedikit. Nah, kenapa bisa turun nih pH-nya gitu kan? Padahal katanya nggak merubah pH gitu kan. Kenapa? Karena ada efek dari penyaringan yang tadi. Yang mineralnya itu difilter, dibuang sehingga sedikit menurunkan, tapi tidak berubah secara signifikan atau berubah jauh. Seperti itu. Makanya kalau misalnya customernya nanti jadinya kalau ada yang mengeluhkan soal pH lagi, kita lihat dulu sumber airnya. Seperti itu. Kira-kira ada di berapa nih pH-nya. Jadi bisa tahu nih penyebabnya apa, seperti itu. Nah, kemudian fakta dasar air RO murni yang nggak bisa ditawar. Nah, fakta air RO itu pertama kita fokus ke kemurnian air dan keamanan air ya, jadi menghilangkan bakteri dan virus. Nah, kemudian semakin murni airnya, itu tuh mineral dan daya penyangga yang tadi yang HCO3 itu dia rendah. Efeknya itu apa? Jadi pH-nya itu dia bervariasi. Biasanya itu juga tidak stabil ya pH-nya. Kenapa? Karena penyangganya tadi hilang. Karena ikut tersaring. Nah, setelah tersaring, kandungan penyangga di dalam air murni itu rendah, sehingga biasanya sifat air murni itu pH-nya menjadi tidak stabil, bisa cepat berubah. Seperti itu. Makanya air murni itu biasanya disarankan untuk langsung dikonsumsi, jangan disimpan lama-lama. Kenapa? Karena sifatnya tadi yang tidak stabil, karena sangat murni. Terus pH-nya bervariasi dan tidak bisa dirancang untuk pH. Kenapa bervariasi? Karena tadi balik lagi bergantung sama sumber air customer Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa beda-beda nih, tergantung sumber airnya. Kemudian aman atau enggak? Aman untuk konsumsi harian. Kenapa? Karena tubuh manusia itu tadi memiliki metabolisme atau sistem otomatis untuk menjaga keseimbangan pH dalam tubuh. Jadi mau berapapun pH yang masuk, itu tubuh kita akan menetralkan. Seperti itu. Kemudian misalnya ada yang takut, kan air dan mineralnya nggak ada. Nah, balik lagi, mineral utama itu bukan dari air minum, tapi bisa dari makanan, atau dari mungkin ada yang pengen nambah pakai suplemen mungkin, ya dari buah, dari sayur. Jadi balik lagi ke gaya hidup masing-masing. Kenapa? Karena air ini fungsinya hanya sebagai penambah cairan saja, penambah cairan di dalam tubuh. Jadi tetap memenuhi fungsinya seperti itu. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini biasanya sering ditanya ini, kenapa pH air hasil proses RO tuh cenderung rendah gitu. Pertama balik lagi tadi ya, efek dari input sumber airnya. Nah, kalau sumber airnya pH-nya itu dari awal sudah rendah,
mineral penyangganya juga sudah rendah ya di dalam sumber air, maka hasilnya juga akan rendah nih air dari purifier kita, seperti itu. Kemudian proses RO tadi proses filter yang porinya sangat kecil ya, jadi semua ikut disaring sama dia, termasuk mineral penyangga yang tadi yang buat menstabilkan pH. Nah itu ikut tersaring. Nah ketika itu tersaring, eh, air jadi kehilangan buffer atau penyangganya. Nah, tanpa si bikarbonat ini, tanpa penyangga ini, air jadi kehilangan sistem yang menstabilkan tadi, menstabilkan pH. Kemudian efeknya apa? Air menjadi sedikit tidak stabil. Nah, tidak stabil itu gimana? Mudah menyerap gas CO2. Gas CO2 ini dari mana sih kok tiba-tiba dia bisa menyerap gas CO2? Nah, kita di udara ini itu ada CO2-nya. Jadi kita bernafas pun itu ada CO2-nya. Jadi kenapa bisa menyerap gas CO2? Jadi ketika kita minum nih, kita ngeluarin air, ngambil air pakai gelas dari WP, itu kan berkontak dengan udara ya. Sebelum kita minum pasti kan kena udara dulu. Nah, CO2-nya itu dari situ. Jadi ini nggak bisa terhindarkan. Kenapa? Karena proses alami. Karena selama di dunia ini ada udara, pasti akan bereaksi dengan CO2. Seperti itu. Nah, makanya ketika bereaksi dengan CO2, CO2 ini nanti akan membentuk zat asam. Nah, zat asam ini yang bisa menurunkan pH dalam air. Maka dari itu, air RO itu disarankan sekali lagi agar jangan terlalu lama terkena udara. Kalau misalnya nggak mau asamnya, pH-nya jadi terlalu asam atau berubah seperti itu. Tapi aman nggak sih kalau buat dikonsumsi? Balik lagi menurut WHO tadi ya, pH air itu nggak berpengaruh ke dalam kesehatan, nggak berpengaruh langsung ke kesehatan tubuh kita. Karena kenapa tubuh tadi itu udah punya sistem buat menjaga keseimbangan pH. Nah, misalnya di lambung aja secara alami pH itu sudah asam ya, pH-nya itu 2. Terus di organ lain itu ada yang pH-nya 6, ada yang pH-nya 5, jadi beda-beda. Nah, yang masuk itu bakal langsung di netralkan oleh tubuh biar pH-pH di dalam itu nggak berubah, jadi aman. Seperti itu. Boleh lanjut? Oke, di sini ada video pendek yang menjelaskan tentang proses penyangga tadi ya, tentang pH. We're talking a little bit about pH for a moment. A couple of things to note about the pH scale. It goes from 0 to 14, where 0 is highly acidic and 14 is highly alkaline, also called highly basic. A pH of 7 is neutral, like distilled water. So if you increase acidity, the pH is dropping. And if you increase alkalinity, the pH is going up. Note that the pH scale is logarithmic, which means that each step is a factor of 10. If you go from a pH of 6 to something slightly less alkaline, that is more acidic, at a pH of 5, you're actually increasing the acidity 10 times. Going from pH 6 to pH 4, it's more acidic by a factor of 10 times 10, which means 100 times more acidic. Most importantly, pH is a measure of potential. That's where the P in pH comes from, the power or potential of a liquid to make charged hydrogen atoms or ions. Think of pH as potential H, or power of hydrogen ions. Oke, boleh di We'll pause see. dulu sebentar. Oke, nah tadi pH. Jadi pH itu apa tadi? Potensial hidrogen. Jadi kalau misalnya nanti ditanya customernya pH itu apa sih? Potensial hidrogen. Nah, potensial hidrogen itu tadi adalah kekuatan atau jumlah hidrogen yang ada di dalam airnya itu. Jadi nanti sebenarnya kita ngukur pH itu kita ngukur kandungan hidrogennya itu yang ada di dalam air. Oke, kalau misalnya pH-nya semakin tinggi gitu, tadi kan pH dari 0 sampai 14 ya. Nah, kalau semakin tinggi nih ke angka 14 berarti pH-nya apa? Alkali, betul. Basa, betul, alkali. Kalau misalnya semakin ke bawah nih mendekati 0,
Oke, sip, semakin asam, betul. Berarti sudah paham tentang pH. Oke, lanjut, boleh? H, or power of hydrogen ions. We'll see in a moment why the power of such a tiny thing as a hydrogen ion is so crucial. First, let's look at this problem of introducing carbon dioxide to seawater. Over the industrial period between about 1751 and the early 1990s, the surface ocean pH decreased from about 8.25 to 8.14. That doesn't sound like a lot, but remember, we're talking about an average for the entire global ocean over the globe, and it's logarithmic. So we're actually talking about a 30% increase in hydrogen ion concentration in the ocean. We've got CO2 in the atmosphere that's going into the water. The CO2 breaks down. We have a chemical reaction where the CO2 plus the water leads to carbonic acid. The process looks like this. When you have the carbonic acid in the water, a couple of things happen. Each carbonic acid molecule can release one of its hydrogen ions to make something called a bicarbonate. And a bicarbonate molecule can further break down into a carbonate ion. Oke, boleh di pause. Nah, ini salah satu contoh. Kalau ini tuh skala besar, skala global yang terjadi di laut ya, di samudra. Nah, ini sebenarnya terjadi juga nih sama WP kita nih, di dalam WP kita. Kenapa? Karena tadi ya, kalau di samudra itu dia sumber CO2-nya itu dari udara langsung ya. Tadi udara akibat adanya mungkin ada polusi. Akhirnya peningkatan CO2 di udara itu semakin besar dari tahun ke tahun yang menyebabkan penurunan pH di laut. Nah, kalau dari video ini contohnya seperti itu. Jadi CO2 dari udara itu bereaksi sama air laut nih dengan molekul H2O ya. Molekul H2O di laut, kemudian akan membentuk H2CO3. H2CO3 itu adalah asam karbonat. Nah, nanti makin lama asam karbonat ini bisa bereaksi lagi dan membentuk bikarbonat. Nah, nanti semakin lama bereaksi lagi dan membentuk ion karbonat. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa pH itu bisa turun. Jadi ini memang reaksi alami dan tidak bisa kita hentikan. Karena memang terjadi di alam dan akan terjadi terus-menerus selama ada udara. Seperti itu. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu jadi tahu nih, kenapa sih pH-nya bisa asam? Nah, karena ada reaksi alami ini yang terjadi di dalam air. Nah, kalau di WP ini terjadinya di mana? Ini ketika ada di dalam tangki. Kenapa? Karena kita kan disimpan ya. Jadi di dalam tangki itu walaupun rapat banget tapi masih ada sedikit udaranya seperti itu. Nah, ditambah nih ketika mulai kita keluarkan, kita taruh di gelas, itu mulai terpapar lagi. Jadi semakin turun lagi. Jadi kenapa pH air kita tadi bisa rendah itu karena memang efek dari reaksi alami tersebut. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut The lagi, big Mas? issue here is you get both of these molecules, bicarbonate and carbonate, by losing hydrogen ions, which are now zipping around freely in the water. And remember what we said about hydrogen ions. They're going to increase the acidity of the water. And that's the key point. Through the addition of CO2, you set up a chain of events that results in Bereaksi these makin powerful banyak little jadi asam, semakin hydrogen lama ions being set semakin banyak free jadi as the asam. active ingredient, Betul. the culprit, in the damage that acids can do. It's Oke, sekian ini video tentang reaksi hidrogen dengan reaksi molekul air dengan CO2 di udara. Oke, nah tadi kan di judul awal kita akan membahas selain pH kita juga bahas tentang TDS sedikit ya. Kenapa? Karena sebenarnya ada hubungannya nih antara pH dengan TDS. Nah, TDS itu apa? TDS itu betul, total dissolved solid atau bahasa Indonesianya adalah total zat terlarut. Jadi semua zat yang terlarut di dalam air itu disebut dengan TDS. Nah, TDS air RO itu umumnya berada di 10 sampai 50 ppm. Jadi rendah nih.
Kenapa? Karena tadi proses filter ya, filtrasi yang dengan melalui pori yang sangat kecil sehingga menyaring semua TDS sehingga hanya menyisakan sedikit banget itu 10 sampai 50 ppm. Nah, di sini kita mengacu ada acuannya itu dari USA EPA, dari organisasi kesehatan lingkungan dari US, dari Amerika. Kalau berdasarkan USA EPA itu maksimum air itu yang aman diminum sebenarnya ya. Maksimum banget itu 500 ppm. Nah, sedangkan kita itu cuma 10 sampai 50 nih yang bisa dihasilkan oleh water purifier kita. Berarti jauh lebih bersih dari standar umum air minum yang ada di EPA tadi. Nah, biasanya air mineral itu ada di berapa? Air mineral itu biasanya itu ada di sekitar 200, 300, 100 kayak gitu. Nah, kalau menurut WHO itu 100 mg aja atau 100 ppm itu sudah aman untuk dikonsumsi dan kita tuh bahkan lebih rendah lagi ya, ada di 10 sampai 50 ppm. Makanya biasanya efeknya ini itu ke rasa air. Ada nggak customernya yang mungkin ngeluh kayak, ih kok rasa airnya pahit, atau ih kok setelah minum air koi rasanya kok nggak enak ya air koinya gitu, ada nggak? Ada ya. Pasti biasanya banyak tuh yang komplain kayak gitu, ih kok biasanya airnya enak, terus pas ganti ke koi rasanya begini sih, begini-begini gitu. Nah, kenapa customer bisa ngerasa pahit setelah minum air koi? Itu biasanya customernya itu sudah terbiasa minum dengan air mineral. Nah, air mineral, mineral di dalam airnya itu yang memberikan efek manis. Air mineral itu kan TDS-nya tinggi ya, tadi ada di 300, bisa di 200, 100. Nah, adanya mineral itu yang memberikan efek mungkin terasa enak atau manis di dalam air. Nah, customer mungkin udah 30 tahun, 50 tahun hidup dengan air mineral, kemudian beralih ke koi yang air murni. TDS-nya tadi dihilangkan semua ya, dibikin rendah, kandungan mineralnya juga rendah, sehingga si manis-manisnya itu hilang. Nah, ketika hilang, rasanya tuh jadi netral. Nah, rasa netralnya itu yang bikin otak kita ngerasa kalau air ini pahit. Padahal itu peralihan dari manis ke rasa netral tersebut. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya masalah adaptasi. Setelah lama atau mungkin sudah terbiasa minum dengan air murni, baru mungkin merasa nyaman kembali di lidahnya. Seperti itu. Jadi bukan karena airnya nggak enak ya, berdasarkan kebiasaan seperti itu. Nah, kemudian juga harus dipahami kalau balik lagi tadi kalau misalnya ada yang khawatir karena airnya demineral. Nah, air itu bukan satu-satunya sumber mineral karena mineral utama itu sebaiknya tetap diperoleh dari makanan dan bagaimana kita mengatur gaya hidup. Seperti itu. Kemudian bisa juga dari sayur dan buah dan makanan alami lainnya. Oke, boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya ini ada hubungan TDS dan pH pada air setelah RO. Biasanya banyak yang salah nih, kesalahan pemahaman umum. Kalau TDS-nya tinggi, berarti harusnya pH-nya itu juga tinggi. Padahal enggak. Kenapa tadi balik lagi? TDS itu, nih, TDS sumber tidak menentukan sifat akhir air RO. Kenapa? Karena air filter RO tadi ukurnya itu kecil sekali ya. Dan berapapun itu TDS-nya bisa 50, 300 atau 500, ketika masuk ke dalam filter RO itu semuanya akan diubah menjadi air murni. TDS-nya itu akan selalu rendah, mineralnya juga akan rendah. Kenapa? Karena tadi produknya itu adalah air demineral. Nah, sehingga menyaring hampir semua ion terlarut tanpa memilih jenis ion apanya nih yang disaring. Pokoknya semuanya disaring karena ukurannya tadi kecil banget. Makanya mau TDS-nya tinggi, mau TDS-nya rendah, pH itu enggak bergantung ke situ. pH itu bergantung balik lagi ke pH sumber airnya. Jadi bukan ke TDS-nya, tapi pH sumber airnya begitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini ada 2 poin ya. Komposisi sisa mineral yang dominan. Jadi kalau misalnya TDS-nya rendah,
bisa nggak sih pH tetap netral? Bisa aja. Itu tergantung dari balik lagi tadi sumber airnya. Kalau mungkin di sumber airnya itu oke, misalnya pH-nya 6. Terus TDS-nya mungkin 100, tapi isinya itu mineral penyangga semua tuh di air customernya. Nah, nanti keluarannya itu bisa saja hasilnya itu tetap netral karena tadi mineral penyangganya masih banyak yang nyisa. Tapi kalau misalnya dari awal pun dari sumbernya mineral penyangganya tadi udah nggak ada, bisa aja pH-nya itu juga mengikuti karena udah tidak ada si mineral penyangganya tadi. Tapi biasanya walaupun mineral penyangganya dihilangkan tadi ya ikut tersaring, pH-nya itu nggak jauh, biasanya dikit-dikit aja. Kalau misalnya air sumbernya pH-nya 7, mungkin nanti outputnya atau keluarannya ada di 6,8 atau ada di 6,7 seperti itu. Nggak begitu jauh loncatnya. Oke, selanjutnya. Oke, kalau begitu ini penghujung materi dari pH dan TDS yang saya sampaikan. Oke, semoga dapat berguna ya nih materinya. Mungkin pagi-pagi udah berat banget nih belajar kimia ya, HCO3, H2O apa nih, pusing banget gitu kan. Tapi semoga ya nanti Bapak dan Ibu bisa menjawab nih kalau misalnya ada customer yang nanyain tentang pH atau tentang TDS, rasanya nggak enak, pH-nya begini-begini, udah bisa menjawab karena sudah mendapat materinya. Kalau misalnya bingung nanti bisa dicek lagi di Korea University, materinya sudah ada di situ. Oke, kalau begitu saya tutup, sekian presentasi dari saya hari ini. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau gitu saya saya undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang. Nyalain dulu. Baik, oke. Terima kasih Mbak Putu atas materinya. Nah,